Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema masih mata pelajaran matematika. Anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar apa yang kita pelajari hari ini itu mudah kita pahami, mudah kita mengerti, dan jika ada latihan, anak-anak bisa mengerjakannya sendiri. Yuk, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fah. Amin. Nah, anak-anak sebelumnya sudah belajar tentang materi puluhan, satuan, terus sekarang kita akan melanjut. Kemudian kemarin kita sudah berlatih lagi tentang melanjutkan pola bilangan. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, satuan panjang itu ada yang tidak baku dan baku. Di kelas 1 anak-anak akan belajar tentang satuan panjang tidak baku. Satuan panjang tidak baku bisa menggunakan anggota tubuh juga berbentuk benda. Contohnya apa, Bu? Jika bentuk benda, bendanya boleh korek api, kemudian tali rafia, terus apalagi lidi, itu contoh pita dan pita. Nah, itu contoh dari alat ukur panjang tidak baku dari benda. Nah, kemudian ada juga kita mengukur dengan anggota tubuh. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya jari tangan kita yang disebut jengkal. Nah, jengkal ini yaitu dari ujung jempol sampai ujung jari telunjuk. Nah, Ibu contohkan ya. Di sini ada buku. Nah, buku ini bisa kita ukur panjangnya dengan jengkal. Bagaimana kita mengukurnya? Dari ujung jempol sampai ujung jari kelingking. Nih, Ibu contohkan ya. Ini harus dari ujung buku ya. Kita hitung. 1. Nah, karena ini tidak cukup 1 lagi, berarti 1,5. 1,5 jengkal. Nah, itu yang disebut dengan jengkal. Kemudian dari jengkal ada yang disebut dengan hasta. Hasta itu apa, Bu? Hasta itu dari jari tengah, ini jari tengah, sampai siku. Nah, siku, dari jari tengah sampai siku, itu namanya hasta. Biasanya hasta digunakan untuk mengukur panjang meja belajar, terus meja guru kalau di kelas. Nah, kalau sekarang beda kan, kalau jengkal tadi menggunakan jari tangan, kalau hasta yaitu dari jari tengah hingga ujung siku kita. Nah, kemudian yang ketiga, tadi jengkal, kemudian yang kedua adalah hasta, yang ketiga adalah depa. Depa adalah saat kedua tangan kita direntangkan. Nah, Ibu direntangkan, maaf ya tidak terlihat semua tangan Ibu, itu dari ujung tangan kanan, jari tangan kanan, nih jari tengah tangan kanan, sampai ujung jari tengah tangan kiri, itu disebut depa. Nah, biasanya depa ini kita gunakan untuk mengukur panjang kelas atau panjang ruang kelas atau juga panjang halaman, itu bisa menggunakan depa. Halaman di sini maksudnya halaman depan kelas, itu bisa kita ukur dengan depa. Nah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan telapak kaki. Nah, ini misalkan telapak kaki kita.
ya. Telapak kaki kita dari tumit hingga jari jempol kaki itu disebut dengan telapak kaki. Nah, telapak kaki ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur panjang tidak baku. Ukuran panjang tidak baku ini biasanya kita mengukur berapa panjang. Iya, misalnya dari lemari sampai pintu masuk itu berapa telapak kaki. Jadi telapak kakinya bagaimana Bu cara mengukur berapa telapak kaki? Misalnya dari lemari pakaian kamu hingga ke pintu kamar misalnya itu pakai telapak kaki. Jadi telapak kaki kamu yang kanan dengan yang kiri itu ya saling berhubungan. Misalnya melangkah yang pertama dengan kaki kanan, ini udah dihitung 1 telapak kaki, kemudian disambung dengan telapak kaki yang kiri itu jadi 2, kemudian dilanjut lagi. Ujung ketemu ujung, tumit ketemu dengan jempol, itu namanya telapak kaki. Itu satuan panjang yang disebut dengan telapak kaki. Dan yang terakhir ada namanya langkah. Langkah itu berarti saat kita berjalan, kaki kanan dan kiri kan biasanya tidak berbarengan. Kalau berbareng namanya melompat, kayak pocong. Nah, kalau langkah berarti bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Nih misalnya, ini ibaratkan kaki kanan, ini kaki kiri. Kita melangkah, misalnya kita melangkah dari dapur ke kamar tidur. Berapa langkah kita hitung? Misalnya, ini dapur, ini kamar tidur. Kita hitung. Biasa aja langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ada 7 langkah dari dapur ke kamar. Itu ada 7 langkah. Itu misalnya ya. Nah, jadi anak-anak hari ini mudah-mudahan bisa memahami satuan panjang tidak baku menggunakan anggota tubuh. Yang pertama jengkal, yaitu dari ujung jempol ke jari kelingking, itu namanya jengkal. Terus depa dari jari tengah ke ujung siku-siku. Kemudian, Wiza tertukar. Hasta dari jari tengah hingga siku-siku. Kemudian depa yang ketiga yaitu saat kita rentangkan tangan. Misalnya, berapa depa jarak meja belajar dengan buku. Bukunya misalnya terletak di dalam lemari, berarti berapa depa. Kalau cukup 1 depa, kalau 1 depa berarti dari ujung ya jari tengah tangan kanan hingga ujung jari tengah tangan kiri itu disebut depa. Kemudian tadi ada namanya telapak kaki. Telapak kaki berarti dari jari jempol hingga tumit. Itu 1 telapak kaki hitungannya. Dan yang terakhir adalah langkah. Langkah itu seperti berjalan biasa. Jadi itu disebut dengan satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh. Tugas anak-anak hari ini yaitu Bu Liza dikte ya. Soalnya ada 3 soal saja hari ini. 1. Ukur panjang meja belajar kalian. Nomor 1 tulis meja belajar sama dengan titik-titik jengkal. Ibu ulangi, nomor 1 meja belajar sama dengan titik-titik jengkal. Jadi berapa jengkal meja belajar kalian? Yang kedua, jarak lemari dengan, boleh lemari pakaian, tapi ditulis lemari aja ya. Ibu ulangi, jarak lemari dengan pintu sama dengan titik-titik. Sudah? Ibu ulangi lagi, jarak lemari
dengan pintu sama dengan titik-titik. Satuannya adalah hasta. Coba. Sudah? Jadi kalau hasta ini ya. Oke. Yang nomor 2 Ibu ulangi. Jarak lemari dengan pintu sama dengan titik-titik. Oke? Kita ubah dengan depa ya, jangan hasta. Nanti anak-anak terlalu susah pakai depa. Berarti nomor 2 satuannya depa. Nomor 2 depa. Ibu ulangi soal yang nomor 2. Nomor 2 Ibu ulangi. Jarak lemari dengan pintu sama dengan titik-titik depa. Berarti direntangkan tangannya ya. Yang terakhir nomor 3. Jarak pintu dengan dapur. Ulangi, jarak pintu dengan dapur sama dengan titik-titik langkah. Pakai langkah. Ulang sekali lagi nomor 3 soalnya. Jarak pintu dengan dapur sama dengan titik-titik, satuannya langkah. Sudah? Oke. Yang pertama satuannya jengkal, yang kedua satuannya depa. Depa ya, jangan hasta. Tidak jadi hasta. Pertama jengkal, kedua depa, ketiga langkah. Pertama jengkal, kedua depa, ketiga langkah. Oke? 3 soal saja. Jadi pengukuran kalian itu tergantung jari tangan kalian. Jadi anak yang A dengan yang B itu tidak sama ukurannya karena di sini kita belajar tentang satuan panjang tidak baku. Jadi tidak sama, tidak apa-apa. Ibu tunggu nanti ditulis di buku tulis tema kalian. Jangan lupa hari dan tanggal dan nama. Ya, semoga materi tentang satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh mudah dipahami. Nanti jawabannya atau tugas hari ini japri ke wali kelas masing-masing. Oke, kita cukupkan pembelajaran tema hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, jika ada salah dalam pengucapan, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.